Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Amin amin. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi dari kami dengan judul Model Penguatan Lembaga Petani sebagai Premier Mover Nilai Tambah Produk Pertanian, volume 14 nomor 2 tahun September 2016, dan penulisnya yaitu Bisri Jalil. Tujuan penelitiannya mengetahui konsep kelembagaan secara umum sampai pada kelembagaan petani yang dapat menjadi prime move dalam meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian, sehingga permasalahan petani akan rendahnya nilai jual padi dapat teratasi. Pembahasan. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian, terlebih untuk negara agraris seperti Indonesia, sehingga dalam GBHN menetapkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional, karena begitu sentralnya peran sektor ini terhadap pembangunan perekonomian nasional. Baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota akan memilih framework masing-masing dalam membangun sektor pertanian. Beberapa peran penting sektor pertanian secara umum, antara lain, yang pertama penghasil pangan dan bahan baku. Sektor pertanian sangat menentukan dalam ketahanan pangan nasional, sekaligus menentukan ketahanan bangsa. Penduduk Indonesia tahun 2025 akan mencapai 300 juta lebih. Ketahanan nasional akan terancam apabila pasokan pangan sangat tergantung dari impor. Yang kedua, pembangunan daerah dan perdesaan. Pembangunan nasional akan timpang. Kalau daerah atau perdesaan tidak dibangun, urbanisasi tidak bisa ditekan, dan pada akhirnya kesenjangan antara desa dan kota akan semakin melebar. Yang ketiga, penyangga dalam masa krisis. Sektor pertanian yang berbasis sumber daya lokal terbukti sangat handal dalam masa krisis ekonomi, bahkan mampu menampung 5 juta tenaga kerja limpahan dari sektor industri dan jasa yang terkena krisis. Contohnya kasus bom Bali yang melumpuhkan pariwisata di Bali terselamatkan oleh adanya sektor pertanian. Yang keempat, penghubung sosial ekonomi antar masyarakat dari berbagai pulau dan daerah sebagai perekat persatuan bangsa. Perdagangan atau trade antar pulau ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dengan melakukan spesialisasi masing-masing daerah. Saling ketergantungan antara daerah menjadi jaminan pengembangan ekonomi daerah dan mempererat persatuan antar daerah. Selanjutnya, kelestarian sumber daya lingkungan. Pada hakikatnya, pertanian selalu menyatu dengan alam. Membangun pertanian yang berkelanjutan atau sustainable berarti juga memelihara sumber daya lingkungan. Agrowisata merupakan contoh yang ideal dalam multifungsi pertanian. Yang keenam, sosial budaya masyarakat. Usaha pertanian berkaitan dengan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat. Sistem sosial yang terbangun dalam masyarakat pertanian telah dalam membangun ketahanan pangan dan ketahanan sosial, seperti lumbung pangan, sistem arisan, dan lainnya. Yang terakhir yaitu kesempatan kerja, PDB, dan devisa. Langsung saja, dari hasil penelitian World Bank pada tahun 2016 menyatakan bahwa salah satu permasalahan terbesar petani Jawa Timur adalah nilai jual gabah yang rendah. Seringkali saat musim panen raya harga jual gabah rendah, akibatnya para petani sulit untuk meningkatkan nilai tambah petani. Selain itu, petani mengalami disinsentif untuk meningkatkan nilai tambah komunitas pertanian karena hasil pertanian mereka akan dibeli oleh pedagang, di mana petani meminjam modal. Memiliki data NTP, Indeks Nilai Tukar Petani atau disingkat NTP, tahun 2008 sampai 2014. Dalam tabel NTP berada pada level kurang lebih 100 dan belum menunjukkan penambahan yang signifikan, sehingga wajar jika terjadi ketimpangan dan kemiskinan di sektor pertanian. Akibatnya, sektor pertanian lambat laun akan ditinggalkan oleh pelakunya. Melihat kondisi sektor pertanian yang dialami oleh petani, maka harus selalu diupayakan dan
dikembangkan usaha-usaha untuk menyelesaikan permasalahan pertanian. Penguatan kelembagaan. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, pertanian didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha petani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengertian kelembagaan dikelompokkan ke dalam dua pengertian, yaitu institut dan institusi. Pengertian kelembagaan petani yang dimaksud adalah kelembagaan formal dan institusi atau norma-norma yang berkaitan dengan petani. Peran kelembagaan sebagai salah satu faktor penggerak dalam sistem produksi sangat penting guna menunjang berkelanjutannya pertanian. Untuk itu, pemerintah membantu dengan memberikan berbagai macam fasilitas permodalan seperti pemberian kredit melalui program KUR, KUT, atau KI, perbankan, dan non-perbankan. Peran lembaga petani memerlukan penguatan kelembagaan, baik kelembagaan petani maupun kelembagaan usaha dengan pemerintah yang berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Kelembagaan petani dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan masyarakat dan harus tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri. Existing kelembagaan pertanian pada umumnya. Kelembagaan pertanian meliputi kelembagaan penyuluhan BPP, kelompok petani, Gaboktan, koperasi petani, atau PETAN, dan lain-lain. Kelembagaan petani pada tataran dunia akademis dan kebijakan pemerintah dapat dikatakan belum mencapai titik optimal sehingga terkesan masih sebatas program formalitas dari pemerintah atau sekedar memenuhi target dari program pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kelembagaan petani di daerah pedesaan umumnya tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kelompok petani dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan pengorganisasian dan tercermin dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok rendah. B. Pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. C. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis sosial kapital setempat dengan prinsip keotonomian pemberdayaan. D. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep cetak biru. E. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan pendekatan yang top down. F. Kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan horizontal. G. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural. Lemahnya kelembagaan dalam menjalankan fungsi dan perannya harus segera dicarikan formula yang tepat, tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan tentunya tidak menghilangkan local wisdom, sehingga pengembangan dalam kelembagaan tidak berseberangan dengan adat yang sudah ada, namun dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh petani, yakni rendahnya nilai jual produk pertanian. Penguatan lembaga petani sebagai promotor nilai tambah produk pertanian. Kriteria lembaga petani yang dapat menjadi promotor nilai tambah produk pertanian diantara lain yaitu: pertama, lembaga petani harus mampu mengakses produk-produk lembaga keuangan. Yang kedua, sinergitas dengan program daerah setempat, dengan maksud pihak swasta dan pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam hal pertanian yang berbeda, namun pada dasarnya keduanya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Keduanya saling terkait satu dengan yang lain. Yang ketiga, wadah pembinaan dan pengembangan petani. Dengan pembinaan dan pelatihan penanaman padi, maka metode tanam padi dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Keempat, akses tenaga ahli. Dari sisi keterampilan bercocok tanam, maka kompetensi yang dimiliki petani tidak dapat diragukan lagi, mengingat mereka
Sudah puluhan tahun menjadi petani, sehingga kenyang dan berpengalaman bercocok tanam. Yang kelima, penyedia informasi. Ketidaktahuan petani akan program dan bantuan dari pemerintah, akses modal ke lembaga keuangan serta kebutuhan pasar disebabkan oleh kurangnya informasi yang didapat oleh petani. Mengingat mereka para petani sehari-hari berada di sawah dan rata-rata berpendidikan rendah, sehingga informasi dari luar tidak mereka dapatkan. Yang keenam, jasa pengelolaan dan pemasaran. Tahap akhir dari proses pertanian adalah pengelolaan dan pemasaran, di mana ini adalah tahap yang menentukan seberapa besar produk pertanian akan memberikan keuntungan pada petani atau nilai tambah produk pertanian, dan yang sering diformulasikan dalam indikator nilai tambah pertanian atau NTP. Lembaga petani akan mampu menjadi prime mover nilai tambah produk pertanian, tentu jika keberadaan lembaga tersebut mampu menempatkan posisinya yang semestinya. Artinya, keberadaan kelembagaan petani tersebut harus dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat yang bersangkutan dan mempunyai capaian tujuan yang sama. Kesimpulan dari model penguatan lembaga petani sebagai prime mover nilai tambah produk pertanian adalah sebagai berikut. Pemberdayaan masyarakat pada umumnya dapat dilakukan oleh siapapun, baik oleh individu, kelompok, instansi pemerintah maupun lembaga swasta. Yang kedua, permasalahan utama yang dihadapi oleh petani adalah posisi tawar yang rendah dalam pemasaran hasil produksi pertanian. Selanjutnya, kelembagaan pertanian sudah ada puluhan tahun yang lalu sebagai upaya untuk pemberdayaan petani. Yang terakhir yaitu pemberdayaan petani padi dapat dilakukan melalui penguatan lembaga petani, di mana penguatan lembaga petani akan mampu menjadi prime mover nilai tambah produk pertanian dengan 6 kriteria tersebut. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan dari jurnal tersebut: bahasa yang disajikan mudah dipahami, penataan tata letak kalimat dan paragraf yang rapi. Untuk kekurangannya yaitu pembahasan yang kurang lengkap, tidak ada penjelasan mengenai metode dan teknik pengumpulan data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penulisan kata ataupun pengucapan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.